Shalom, sahabat IHK yang dikasihi oleh Tuhan. Saatnya kita memasuki renungan siang. Mari tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan siang. Berkati urapi kami, beri kemampuan melalui firman-Mu kepada kami, supaya kami berani menerjang tantangan, menghadapinya, dan memenangkan tantangan itu karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan siang hari ini berjudul Beranilah menghadapi tantangan dan jadilah pemenang. Ulangan 9 ayat yang pertama sampai yang kedua, Alkitab berkata, "Dengarkanlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini, untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan tentangnya kau dengar, yang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak orang yang suka dengan tantangan. Bahkan banyak orang yang senang mencari tantangan yang baru dalam kehidupannya. Namun kita juga sering mendengar banyak orang yang hancur hidupnya karena tidak bisa menghadapi tantangan. Dan justru karena tantangan itu banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Karena tantangan itu juga menerpa keluarganya, pekerjaannya. Kadang-kadang seseorang juga itu hancur imannya dan melarikan diri dari hadapan Tuhan karena tantangan itu sendiri. Bayangkan jika hal-hal ini dilakukan oleh Yosua dan rekan-rekannya, maka bangsa Israel bisa tertunda lama untuk sampai ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Dalam ayat di atas, Allah sedang mengajar kita untuk bersikap realistis terhadap suatu tantangan. Karena itu Dia katakan, "Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini, untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu." Firman ini mengingatkan tentang sesuatu yang real, yang sering kita lakukan, yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Ada dua yang Tuhan ingatkan kepada orang Israel. Yang pertama adalah menyeberangi sungai. Dan yang kedua, menghadapi orang-orang enak yang adalah raksasa-raksasa. Yang mereka harus berperang dan tidak boleh nina bobok sambil menantikan supaya Tuhan sendiri yang mengangkat mereka tanpa berperang, lalu mendudukkan mereka di negeri yang Tuhan janjikan, yaitu negeri Kanaan. Bukan demikian, saudaraku. Tuhan mau ingatkan bahwa di tengah-tengah dunia ini pun kita juga sering menghadapi tantangan, diperhadapkan pada satu realitas, dihadapkan pada satu persoalan di mana seperti orang dunia juga sedang diperhadapkan pada satu masalah. Cuman satu hal yang perlu kita percayai adalah pasti Tuhan tidak akan mengizinkan kita ditelan oleh masalah itu. Pasti Tuhan tidak akan mengizinkan kita dibunuh oleh raksasa-raksasa, yaitu orang-orang enak atau persoalan kita, meluluh lantakkan iman kita, menghancur leburkan kehidupan kita, sehingga kekristenan kita hanya tinggal puing-puing belaka. Saya kira bukan demikian Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah adalah Bapa kita. Tuhan yang kita sembah telah memberikan nyawanya bagi kita. Mati di atas kayu salib, menebus dosa dan pelanggaran kita. Dan Dia berkata, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kita tidak boleh gentar dan tidak boleh takut menghadapi persoalan dan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bawalah Tuhan di dalam pergumulanmu. Panggillah Tuhan di dalam persoalanmu. Baik itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, atau apapun. Ada Tuhan yang sanggup meluluh lantakkan persoalanmu, meluluh lantakkan bangsa atau suku bangsa enak yang adalah bangsa raksasa, yang tinggi besar perawakannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Karena itu tetaplah percaya dan jangan takut. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor.
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Memang kita tidak punya kekuatan, tetapi Tuhan punya kekuatan yang diberikan kepada kita. Sehingga kita mampu menghadapi persoalan dan menjadi pemenang dalam segala hal. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan siang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beristirahat dan selamat menikmati berkat Tuhan atau makan siang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.